Ya, jumpa kembali dengan kami di acara Pemuritan Anak. Ya, sekarang kita sudah sampai di Raja-Raja 2. Elia diangkat ke surga. Materi tetap diambil dari Alkitab Bergambar Anak. Baca ya. Elia diangkat ke surga. Elisa menjadi pelayan Elia. Mereka sedang berjalan bersama-sama dan bercakap-cakap. Tiba-tiba muncul kereta yang ditarik 2 kuda. Api ada di sekitar mereka. Kereta kuda itu muncul di antara mereka berdua. Dan Elia pun terangkat ke surga dalam angin puyuh. Setelah itu Elisa tidak melihat Elia lagi. Para nabi yang menyaksikannya berkata, kuasa Elia sudah pindah kepada Elisa. Seperti biasa, kita awali dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang melakukan itu. Terus dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul dan disiksa dan disalibkan seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, jadi Injil itu adalah ketika Bapa mengutus satu-satunya anaknya yang dia kasihi turun dalam dunia dalam rupa manusia bernama Yesus. Dan dia melakukan semua perintah Bapaknya dengan sempurna. Seharusnya manusia yang melakukan itu, tapi manusia nggak bisa. Akhirnya Tuhan sendiri yang melakukan itu, Yesus sendiri yang melakukan itu dengan sempurna. Kenapa manusia nggak bisa? Karena manusia jatuh, ya, berdosa, kehilangan kemuliaan bersama Tuhan karena dosa. Manusia pertama jatuh dalam dosa, dia mewariskan sifat-sifat dosa kepada anak-anaknya, ya, anak-anak Adam, kita manusia. Sedangkan Tuhan itu sempurna, maunya dia sempurna, firman-Nya juga dia mau dilakukan dengan sempurna. Gak ada manusia yang bisa, karena kita sudah kehilangan kemuliaan karena dosa itu terus bertumbuh tanpa batas, ngerti? Dan sampai pada waktunya Yesus disalib, dia tanggung semua hukuman yang seharusnya ditimpakan pada manusia karena dosa. Jadi karena Allah itu hakim yang adil, sebagai hakim yang adil dia harus menghukum orang yang bersalah. Manusia bersalah, tapi karena Allah itu kasih, dia ingin menyelamatkan manusia, dia bertindak melakukan sesuatu, ngerti? Ya. Bagaimana Allah yang bagaimana Allah yang adil itu, yang harus menghukum itu, ya. Bagaimana? Tapi karena dia kasih, dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin menyelamatkan manusia. Bagaimana cara dia harus tetap dikatakan adil tanpa menghukum, gitu. Ngerti nggak? Satu-satunya cara ya harus ada yang mengambil hukuman itu. Dan akhirnya dia sendiri yang mengambil hukuman itu. Dia utus anaknya untuk mengambil hukuman itu, ya.
Jadi nggak ada yang bisa protes karena hukuman itu sudah diambil dan sudah diambil sama dia sendiri yang mengambil. Ya, nggak ada yang bisa protes. Walaupun kok kelihatannya kok manusia yang berdosa, kenapa orang lain yang dihukum? Kalau itu diterapkan ke orang lain mungkin bisa diprotes, tapi ini yang mengambil itu Tuhan sendiri, jadi nggak ada yang bisa protes, ngerti? Jadi Allah bisa tetap dikatakan adil walaupun tanpa menghukum manusia, karena ada yang mengambil hukuman itu, yaitu anak Allah. Ya, paham? Jadi kita diselamatkan itu karena anak Allah mengambil hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita. Anak Allah melakukan ketaatan yang sempurna. Dia melakukan kebenarannya di hadapan Bapa dengan sempurna. Seharusnya kita yang melakukan itu. Dia lakukan itu untuk kita. Dan anak Allah itu dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya sudah sempurna, sebagai tanda bahwa dia anak Allah, sebagai tanda bahwa kemenangan kita orang berdosa. Sehingga kita orang berdosa, ya kan, keadilan Bapa ditutup, murka Bapa diubah menjadi damai, sehingga kita orang berdosa yang percaya, bertobat, percaya Injil bisa diselamatkan. Ngerti? Bukan karena kebenaran kita, tapi kita bisa masuk surga karena kebenaran Yesus. Ya, ingat tuh. Jadi satu-satunya kita manusia berdosa, sudah nggak ada harapan, pasti hukum. Ya. Ada satu harapan, yaitu ada satu harapan kalau kita nggak mau mengandalkan Tuhan Yesus, yaitu Injil. Loh, Injil. Kalau kita nggak mau mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya harapan itu kita masuk neraka abadi, dihukum selama-lamanya. Ngerti? Jadi nggak ada harapan lain bagi manusia kecuali kita masuk neraka, selain kita bersandar pada Yesus dan salibnya. Ngerti? Hanya itu satu-satunya obat, satu-satunya pengharapan kita. Kalau Allah itu kasih dan dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita dengan mengutus anaknya, disalib. Artinya satu-satunya harapan kita, ya. Nah, kita mengatakan Yesus Kristus adalah dasar dari pengharapan orang Kristen, orang beriman. Dan Yesus Kristus itu sebagai tanda bukti dari kasih Allah kepada kita. Jadi kasih itu satu-satunya harapan kita, itu kasih Tuhan itu ya satu-satunya harapan kita. Yesus itu satu-satunya harapan kita. Itu semua ada di Injil. Nah, terus sekarang kita belajar tentang Elia. Ya, Elia kita tahu nih nabi besar. Ya. Dia mewakili nabi-nabi besar yang ada di Alkitab. Waktu dia ketemu sama Yesus, yang cerita Yesus bertransfigurasi, kelihatan dia penampakan dia sebagai Allah. Di situ ada Elia dan Musa. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi besar. Elia punya murid namanya Elisa. Ya. Elia ini banyak muridnya, nabi-nabi lain banyak yang dimentorin dia. Tapi murid kesayangannya itu Elisa. Dan kemarin kita sudah belajar Elia kan, mukjizat dia, ini nabi hebat ini, benar-benar. Ya, tapi semua kehebatan dia itu dari Tuhan. Ya, ngerti ya, semua mukjizat dia itu Tuhan yang mengerjakan melalui dia. Sampai akhirnya dia mau diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga. Ya, itu ada di ayat 3 itu. Ya, pada waktu itu sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke
surga. Ya. Jadi rombongan nabi ini sudah ngasih tahu ke Elisa bahwa Elia akan diambil dan diangkat ke surga oleh Tuhan 3 kali, di ayat 3, ayat 5 sama ayat 10. Ya. Nah, kenapa Elia bisa diangkat? Dulu ada satu orang lagi yang diangkat, nama Henok, diangkat juga hidup-hidup. Terus Elia, terus kalau Musa itu mati tapi mayatnya nggak pernah ketemu. Kenapa Elia bisa diangkat hidup-hidup, Henok bisa diangkat hidup-hidup? Yaitu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya. Di ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia. Jadi itu kehendak Tuhan. Ya. Elia naik surga itu kehendaknya Tuhan. Kita nggak bisa protes, apalagi kita manusia berdosa mau protes, nggak bisa. Ini semua kasih karunia Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Ya. Tapi kenaikan Elia ini ke surga ini dianggap sebagai lambang, simbol dari kenaikan kita orang percaya, orang beriman kepada Yesus ke surga. Nah, nanti di zaman Yesus sendiri naik juga ke surga. Tapi dia, kalau Elia ini naik dengan tubuh dan daging dan darah dia sendiri, ya. Kalau Yesus naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaan. Ya, makanya di sini dikatakan, ya, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Nah, dia kan waktu itu dibangkitkan. Kalau kamu mau pelajari, Yesus ini dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu sebagai contoh buat kita bahwa nanti kita suatu hari kita akan dibangkitkan, tubuh kita kan dikubur ke tanah. Nanti pada kebangkitan tubuh kita itu dibangkitkan, ya, oleh orang-orang percaya, dibangkitkan, diganti menjadi tubuh kemuliaan, disatukan kembali dengan roh kita. Nah, nanti kita berangkat sama Tuhan ke Yerusalem baru. Jadi semua ini lambang, simbol nanti kenaikan Elia ini. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, itu kita pada waktu kedatangannya. Jadi pertama-tama Yesus yang sebagai yang sulung. Kenapa dikatakan yang sulung? Oh, kan dulu ada Henok sama Elia sudah naik duluan. Tapi Henok dan Elia kan dia naik dengan tubuh biasa, gitu. Naik surga dengan tubuh biasa. Nah, sedangkan Yesus ini naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, makanya disebut yang sulung. Nanti kita akan mengikuti. Ya. Itu sebenarnya ada di ayat 50, ya. Dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ini susah untuk menjawabnya. Dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ada yang bilang, oh, si Elia ini naik ke surga bukan dengan tubuh dan daging biasa, karena di 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu penafsirannya ada lagi nanti itu. Pengertiannya nanti ada lagi. Ya, jadi yang pasti kenaikan Elia ini sebagai simbol dari kita nanti bahwa kita juga akan naik langsung ke surga. Ya. Dari simbol juga nanti kenaikan Yesus dengan tubuh kemuliaan, tapi dia menjadi yang sulung. Jadi si Elia ini nggak bisa dikatakan naik dengan tubuh kemuliaan, kalau nggak Yesus nanti bukan jadi yang sulung. Nah, ini maka susah nanti dijelaskan, misteri. Ya, Alkitab nggak pernah menjelaskan, jadi biarlah ini jadi misteri, kita nggak usah sok kepo, ya. Nah, dijelasin aneh-aneh jadi hancur semua. Nah,
Ada satu yang menarik ketika Elia mau diangkat ke surga, si Elisa kan muridnya tahu, ya kan? Karena dia 3 kali dikasih tahu, terus tiba-tiba si Elia ya dia minta tuh, nih ayat 10, berkatalah Elia, di mana ya? Oh ya nih ayat 9. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi si Elia nawarin, aku kan mau berangkat ke surga, kamu mau minta apa? Dia nawarin ke muridnya Elisa. Si Elisa minta, saya minta 2 bagian dari rohmu. Ini si Elisa bukannya minta rohnya Elia, rohnya beneran, enggak. Roh itu bisa diartikan semangatnya Elia, semangatnya dia, passionnya dia, hasratnya dia, kekuatan dia melayani Tuhan, itu diminta sama Elisa. Dengan arti kata, saya juga pengen seperti kamu, guru, dan saya minta 2 bagian. Kenapa 2 bagian? Ini kalau dalam tradisi Israel, 2 bagian itu menunjukkan jatahnya anak sulung. Jadi kalau di Israel itu anak sulung itu mendapat 2 bagian harta dari bapaknya. Makanya dia minta 2 bagian karena dia ingin dianggap sebagai anak sulungnya Elia. Bukan cuma murid, tapi sebagai anak sulung. Jadi makanya dia minta 2 bagian. Makanya pas si Elia naik, Elisa ngeliat tuh. Si Elia bilang, oh kalau kamu ngelihat saya naik, kamu akan mendapatkan semuanya itu. Nah pas si Elisa melihat Elia naik, dia panggil, bapakku, bapakku. Sebagai tanda bahwa kan syaratnya dia harus ngelihat Elia naik, dan dia benar ngelihat Elia naik, berarti dia dapat 2 bagian itu. Berarti dia menjadi anak sulungnya Elia, maka dia panggil, bapakku, bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Itu kereta Israel dan orang berkuda itu menunjukkan kekuatan, power. Bapakku, bapakku yang penuh kuasa. Terus hilang. Setelah itu jubahnya jatuh, dipungut sama Elisa, ya. Dia bisa melakukan apa yang Elia lakukan. Dia bisa membelah sungai jadi terbelah 2. Ya, di sini si Elia pernah mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkan ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan ke tanah yang kering. Jadi yang apa sih yang diminta Elisa ini? Sebuah berkat rohani. Ya. Elisa nggak minta berkat jasmani, Elisa nggak minta berikan aku berkat jasmani yang melimpah-limpah, berikan aku tanah, berikan aku mobil, berikan aku emas. Enggak, dia minta berkat rohani double dari bapaknya. Dia tahu bapaknya nih mendapat kasih karunia Tuhan dengan luar biasa, makanya dia minta itu. Jadi sama kayak Injil itu juga berkat rohani. Injil itu kita tadi di awal sudah belajar bahwa satu-satunya obat dari dosa itu Injil. Kalau kamu mau mengalami apa yang Elia alami, naik ke surga, ya kamu harus kenal Injil. Gitu. Kalau kamu mau, dan si Elisa ini kalau dia minta berkat rohani itu double untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kan dia menggantikan Elia melayani Tuhan. Kita juga harus minta berkat rohani, Injil, mengerti Injil dengan
dalam, double. Mengenal Tuhan double. Ngerti ya? Dikenal Tuhan double. Ngerti? Bukan minta kekayaan double, minta rumah yang mewah double, enggak. Minta mobil yang mewah, mobil sport double, enggak, bukan. Minta berkat rohani yang double. Karena kalau kita belajar di Perjanjian Baru, berkat jasmani yang berlimpah itu nggak pernah jadi bagian dari kehendak Tuhan. Ngerti? Kalau kamu mau tahu kehendak Tuhan Yesus di Perjanjian Baru itu apa, kamu tinggal buka aja ini apa, Matius 6 ya. Kamu kalau mau tahu apa sih keinginan Yesus ya, kamu lihat aja doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, atau dimuliakanlah namamu. Artinya apa keinginan Tuhan itu? Supaya kita memuliakan nama Allah. Datanglah kerajaanmu, supaya kita menyebarkan, membela kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan Yesus nih, kalau kamu mau tahu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak pernah Yesus menginginkan berkat yang melimpah, tuh nggak ada di Perjanjian Baru. Kalau kita mau belajar, keinginan Yesus itu makanan hari ini yang secukupnya ya. Pengampunan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kamu bisa mengampuni orang bersalah kepada kamu, itu buah dari orang yang sudah lahir baru, buah dari orang yang sudah diselamatkan. Kamu bisa mengampuni. Nah, dijauhkan dari pencobaan, lepaskan dari yang jahat. Ini semua keinginan Yesus. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Keinginan Yesus itu cuma supaya kita memuliakan nama Bapa, mencari kerajaannya, meninggikan kerajaannya, melakukan kehendak Tuhan. Kalau berkat itu semua cukup. Tapi kalau kamu lihat di bagian lain dalam Perjanjian Baru, justru yang melimpah-limpah itu berkat rohani gitu. Jadi berkat jasmani yang melimpah-limpah di Perjanjian Lama itu simbol, lambang dari berkat rohani yang melimpah-limpah di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena kan kita sudah pernah belajar, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui anaknya sendiri, melalui pengorbanan anaknya sendiri, Yesus. Tadi di awal kita sudah belajar gitu. Jadi nggak perlu lagi Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah seperti di Perjanjian Lama gitu. Ngerti? Ya. Jadi kalau kamu berdoa, jangan minta doa berkat jasmani yang melimpah-limpah, jangan. Karena kita berkata orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Mintalah berkat rohani yang melimpah-limpah supaya kamu bisa memuliakan nama Bapa di surga sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Ya. Ngerti? Ngerti ora? Iya. Oke. Besok kita akan masuk ke Naaman, sakit kusta. Sampai jumpa.